Jangan lupa subscribe, like, and share. Kata hikmah berikutnya, mastudi'a min ghaibis sarair zahara fi syahadati zawahir. Ya. Apa yang tersimpan dari rahasia yang tersembunyi, ya. Zahara fi syahadati zawahir, pasti akan tampak pengaruhnya pada anggota lahir, ya, anggota tubuh yang lahir ini. Baik jamaah sekalian, nah, di sini pengarang kitab menyatakan bahwasanya, ya, istauda'u artinya meletakkan sesuatu supaya dia terjaga. Nah, maksudnya di sini adalah meletakkan sesuatu itu pada tempat yang tersembunyi. Di mana tempat tersembunyi? Yaitu batin. Tubuh ini zahir, bagian dalam batin. Nah, apa yang disembunyikan pada batin kita ini, dia akan tampak pengaruhnya pada anggota tubuh yang lahir. Nah, makanya orang yang cerdas, dia akan bisa melihat penampilan orang secara zahir, itu pasti ada pengaruhnya dari dalam. Ya, dan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, pasti itu. Apa yang tersembunyi, ya, pada rahasia, ya, rahasia-rahasia gaib itu, dia akan tampak pengaruhnya pada anggota yang lahir, yakni tubuh. Ya. Yang tersembunyi apa itu maksudnya? Nah, di sini dikatakan batinuha, bagian dalam. Apa yang kita sembunyikan di dalam ini, dia akan nampak pengaruhnya pada anggota tubuh. Wal muradu bisara'i wal qulub wal arwah. Yang dimaksud rahasia ini yang mana? Dua. Qulub, hati nurani. Yang kedua, roh. Nah, roh kita ini, dia akan mempengaruhi jasad. Hati juga begitu. Ya, gerakan hati akan mempengaruhi tubuh. Nah, tubuh yang mana nih zawahir? Ini al-jawarih. Dari mulai rambut sampai ujung kuku. Ini namanya jawarih, anggota tubuh. Penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, semuanya yang tampak inisiatif yang ada pada tubuh kita ini, itu dia muncul pengaruh dari dalam. Makanya orang tasawuf ini memang dia olahnya olah bagian batin. Nah, betulkan yang batin, insya Allah yang lahir akan baik. Nah, ya. Makanya siapa tak belajar ilmu tasawuf, dikhawatirkan kembali sama Allah, ya, bagian dalamnya masih belum betul. Ya, kemudian dia bilang, apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada hati kita ini, ya, dengan izin Allah, apakah sesuatu itu yang disembunyikan hal yang baik atau yang tak baik, nur dari Allah ataupun kegelapan, itu akan tampak. Orang yang mendapatkan nur daripada Allah, orang itu ceria. Tapi kalau mendapatkan kegelapan, tidak bisa dipungkiri. Dipaksa-paksakan pun akan nampak kesuraman dari wajah dia. Min ilmin au jahlin. Gitu gak orang yang alim sama orang yang jahil. Tunggu dia ngomong. Ya.
Yang mengetahui orang itu alim harus orang alim. Nah, saya sedikit ilmu saya dapat nih. Tapi kalau orang ngomong, saya bisa kagum. Oh, ini orang alim. Karena kita ada ilmunya. Oh, ini orang alim nih. Dengan ilmu juga kita bisa menilai. Ini orang ngomong nih. Oh, ini orang jahil. Dari mana tahu? Dari pembicaraannya. Jadi yang menilai itu orang alim harus alim. Yang bisa menilai orang itu wali harus wali juga. Jadi ada orang bilang, guru saya itu wali. Yang bilang guru kau wali siapa? Orang-orang lah. Orang yang mana? Tak bisa jawab dia. Katanya lah, udah katanya payah. Ya. Saya bilang yang bisa menetapkan orang itu wali, yang menilai wali juga. Tidak bisa sembarangan. Nah, kecuali dalam tarekat jelas. Yang namanya mursyid dia pasti seorang wali. Itu tarekat udah tidak ada rahasia lagi itu ya. Karena pembimbing rohani harus rohaninya yang bersih. Ya, harus yang bersih. Min rahmatin au qaswatin. Demikian juga hati yang penuh dengan rahmah atau hati yang keras. Oh, nampak. Begitu dia ngomong, sifatnya kasih sayang, membimbing orang, itu hati penuh dengan rahmah. Ya. Begitu juga orang tuh kalau ngomong egonya tinggi, dia paling benar, merasa dialah yang paling bagus. Dari pembicaraan tuh, itu hatinya keras. Tak bisa dibohongi ilmu tasawuf nih. Kalau kita sudah belajar ilmu ini, ikut zikir, terus bersihkan. Tajam hati itu bisa nilai orang. Ini hati dengan rahmah atau hati yang keras, dapat tahu langsung. Ya. Jangan kan majlis taklim, yang nanya itu bisa dinilai. Nanya betul-betul bertanya, atau dia niat yang lain, nampak tuh. Ya, nampak sekali. Min bakhlin aw suhin. Demikian juga yang bakhil dengan dermawan. Oh, nampak. Apa tanda-tanda orang bakhil? Dan apa tanda-tanda orang dermawan? Apa kira-kira? Orang yang bakhil itu tak mau berbagi. Orang dermawan suka berbagi. Itulah dia. Ketahuan langsung. Tidak bisa tidak. Ya. Orang itu mulia, pemurah, ketahuan dari sikap dia. Wa qabdin wa bastin, yang hatinya sempit, hatinya lapang, ketahuan dari sikapnya. Dia sadar ingat Allah atau dia lalai, nampak dari sikap dia. Orang itu ma'rifah, mengenal, atau sebaliknya tak kenal dengan Allah, nampak dari sikapnya. Dan yang lain-lain itu. Nah, dari akhlak yang mahmudah atau akhlak madhmubah, yang akhlak terpuji atau yang tak terpuji, nampak dari sikap perbuatan dia. Ya. Nah, jadi makanya kalau datang sama mursyid itu jangan macam-macam lah, udah minta doakan supaya kita istiqamah, dibimbing jalan yang terbaik. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu, waktu mau mursyid itu kita ni banyak bawa penyakit. Ya, banyak bawa penyakit hati. Itu yang susah tu. Nah, dibilang la budda ayazhara atharu dzalika 'alal jawarih. Tidak boleh tidak, itu tampak dari pengaruh tubuh dia. Pasti nampak itu.
Makanya Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, aku ketemu dengan seseorang, kata dia. Kemudian orang tu diam saja. Susah aku menilainya, katanya. Tapi begitu dia ngomong 15 menit ya dia ngomong. Atau setengah jam, dapat tahu siapa orang ni dari omongannya. Omongan itu keluar dari hati. Yang keluar tu, kalau orang tu bicara tentang Allah, itu orang gandrung dengan Allah. Kalau orang suka cerita tentang Nabi, dia punya hati tu sangat kagum dengan Rasulullah SAW. Kalau bicara tentang ulama, berarti dia pengagum ulama, orang-orang yang saleh. Ini tidak bisa dipungkiri. Seperti itulah dia hati kita ini. Menyebut orang saleh itu semangat. Kalau cerita orang-orang yang saleh, oh semangat. Orang yang baik-baik diceritakan. Kalau kita bawa cerita orang yang saleh, dia cerita masa harta pula. Berarti hatinya suka. Itu tak bisa dipungkiri. Saya capek ketemu orang menyesuaikan. Ke situ terus cerita dia. Alihkan masalah agama, sebentar jawab, setelah itu balik lagi ke situ. Memang susah nak nyambung tu. Ujung-ujungnya saya pun cerita dunia lah ya. Biar berimbang ngomongan. Kalau tidak tak berimbang. Di situlah kita bisa nilai. Kenapa? Dari pembicaraannya akan nampak tu. Maka adab-adab itu pembersihan diri, ketenangan hati, kemudian keteguhan hati, pengorbanan, pemaaf, itu nampak betul dari pengaruh dia. Dari bahasa tubuh, apalagi bahasa mulut. Begitu juga orang yang punya sifat maaf, ya, kurang akal. Orang kurang akal kan dari sikap nampak. Makanya kalau ketemu orang yang kurang akal, maklum jelah. Jangan menghadapnya kita, anggap dia orang sehat, sakit kita. Orang pontianak bilang sekilo kurang seon. Masih mendingan tuh. Jangan 50-50. Nampak sikapnya, omongannya, sikapnya itu nampak dia. Ya, dia ada kurang akal sikit. Kurang akal sikit, tak banyak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Nih, Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum, kata Allah. Dikenallah mereka dengan tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda mereka itu nampak. Apakah dia orang beriman, apakah dia orang kafir. Tanda-tandanya ada. Sikap ngomongnya ketahuan. Nah, apalagi orang yang salat. Orang yang salat bagaimana? Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'ala kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghu minallahi wa fadla min Allah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dari wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Jadi orang yang salat tu ketahuan. Apalagi kalau kita datang dengan mursyid adalah. Dulu pernah saya sampaikan tu kan. Ya, begitu zikir air banyak diletakkan dengan mursyid ni. Ratusan botol. Bukan pakai baca lagi dah, pakai salnya. Sal dikeluarkan. Sap, kata dia. Dah, balikkan lagi asal. Ambil botol. Ambil lah. Lalu ada satu tu, itu botol yang warna hijau, siapa yang punya? Kata Kiai. Kata Abah. Saya Kiai. Bawa sini, kata Abah. Boleh baca tu. Dibacakan khusus lagi. Orang semua iri dengan dia. Udahlah pakai serban, pakai sal, doa khusus lagi.
Udah itu dibacakan apa, dibisikkan lagi. Penasaran orang ini datang pada orang tersebut. Setelah keluar dari ruangan itu ditanya. Iri orang kan, udahlah bacanya khusus, dibisikkan lagi. Apa dibisikkan beliau? Malu saya, kata dia. Tak apa-apa Pak, ceritakan apa dibisikkan beliau. Saya ditegur, masalah salat katanya. Salat jangan hanya maghrib, kata apa. Habis sudah. Jadi orang mukmin bisa lihat tanda-tanda orang yang sujud, yang tak sujud. Ketahuan Bapak Ibu sekalian. Itu di dunia orang-orang mukmin yang bisa lihat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Itu hadis sahih. Ya, hati-hati kalian dengan firasat orang mukmin, dia melihat dengan cahaya Allah. Nah, ketahuan yang salat tak salat. Tapi di dunia itu khusus orang mukmin. Akhirat semua bisa lihat mana orang yang salat, yang tak salat, ketahuan. Karena sana cahaya lebih jelas. Nah, maka betul kan memang cahaya itu. Jadi sekarang ini. Nah itu. Nah kemudian tadi ada hadis dari Nabi SAW. Ya, Nabi melihat orang yang salat main-main, banyak bergerak, tangannya lah. Makanya jangan heran di Mekah tu macam-macam orang salat. Ya, lagi imam baca Al-Fatihah, baca surah, dia mandang ke depan, jeling gitu. Dalam main janggut, janggut dia main gitu. Habis tu main lagi salnya, dia betulkan sal. Ini lagi tangan. Banyaknya gerakan. Saya dulu waktu pertama umrah terkejut saya. Rupanya pendatang. Macam-macam pendatang kan. Ada yang lagi rukuk tu ngorek kuping. Samping saya tu. La ilaha illallah. Salat tu Pak. Ini pantaslah. Ya, hadis Nabi SAW. Nah, Nabi lihat orang tu banyak bergerak-gerak, banyak bermain-main. Nabi berkata di hadapan sahabat, "Law khasha'a qalbuhu." Kalaulah hatinya khusyuk menghadap Allah, la khasha'at jawarihu. Pasti tubuhnya pun khusyuk. Banyak bermain-main anggota tubuh menunjukkan hatinya lalai. Jadi tak bisa dipungkiri udah. Ya, karena anggota tubuh ni betul-betul pengaruh dari dalam. Ya, dari dalam. Nah, maka fal af'alul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Maka gerakan-gerakan perbuatan tubuh ini mengikuti keadaan hati. Ya. Karena kan ada hadis Nabi menyatakan, "Inna fil jasadil mudghah." Dalam tubuh itu ada segumpal daging, kata Nabi. "Idza saluhat saluhat jasadu kulluh." Kalau dia baik, maka baiklah semuanya anggota tubuh ni. Pendengaran, penglihatan, mulut, tangan, kaki, semua jadi baik. Fa idza fasadat fasajada jasadu kulluh. Kalau dia jelek, maka jeleklah ni penglihatannya, jeleklah ucapannya, jeleklah gerakan tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dia adalah hati nurani ini. Ini penggeraknya nih, motornya. Ya, kalau ini baik, udah baik semua dah. Jadi baik. Dan memang agama ini tujuannya menjadikan kita orang yang baik, berakhlakul karimah. Ya, mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faman auda'a fi sirri ghaibihi bi ma'rifah, ghaibihi ma'rifatin maulahu lam yatlub min siwahu. Siapa orang yang tertanam dalam rahasia hati yang dalam mengenal kepada Allah, kalau hatinya sudah kenal dengan Tuhannya, dia tak menuntut lagi selain Allah. Apapun cerita orang, dia tak mau. Yang mau dia Allah saja yang dia mau.
Apapun jalan kepada Allah, itu diambilnya. Kenapa? Hatinya sudah gandrung dengan Allah. Maka coba lihat duduk sama orang tu. Tahan dia cerita tentang Allah. Sampai 2 jam tahan. Tapi cerita tentang Allah. Semangatnya. Kita yang mendengar pun tak ngantuk. Karena hati dia betul-betul kenal Allah. Tapi kalau orang tak kenal Allah, ngomong tentang Allah, tidur kita. Udahlah tak nyambung. Omongannya pun tak betul tentang Allah. Tapi kalau yang betul, dia ngomong, tahan 1 jam, 2 jam. Saya yang terkejut dulu itu, waktu di Mujahid tu. Ya Wak Jejen. Ngomong ceramah dari jam 8 sampai jam 11. Aduh, saya bilang. Saya pun merasakan segar mata ni. Jam 8, 9, 10, 11, 3 jam. Ceramah. Tak ada yang ngantuk satu pun. Itulah kesan. Saya berkesan dengan beliau di situlah. 3 jam ngomong tentang Allah, tentang makrifat. Tak ngantuk gitu. Masya Allah, saya bilang. Kerana hatinya kenal dengan Allah. Sama. Ustaz Ali juga begitu. Ngomong tentang Allah, semangat dengar. Ustaz Juki juga begitu. Jadi, wakil talqin yang senior ni memang semangat. Kalau sudah omongan tentang Allah, tentang guru, tentang Nabi. Oh, Masya Allah, semangat dia. Dan siapa yang tersimpan dalam rahasia hatinya kejahilan dengan Allah, ta'allaqa bima siwahu, pasti hatinya terpaut dengan selain Allah. Makanya kalau cerita selain Allah, semangat dia. Kenapa? Hatinya jahil, tak kenal Tuhan. Yang diomongkannya selain dari Tuhan. Tahan, 2 jam pun tahan. Termasuk lain warung kopi itu. Kopi pancong. Ngomong 2 jam. Yang diceritakan tidak sedikit pun nyinggung tentang Allah. Cerita dunia lah saja. Kenapa? Hatinya jahil dengan Tuhan. Wa hakadha ahwalul zahir. Demikian juga keadaan tubuh kita ini. Tabi'atun li ahwalil batin. Maka dia itu mengikuti keadaan batin. Jadi tubuh kita tak bisa dibohongi. Apapun ya, gerakan kita, sikap-sikap kita, itu berangkat dari hati. Ya, sebagaimana yang lalu sudah kita bahas tu ya. Ya, bermacam-macam amal, bermacam-macam pemberian Allah. Ada yang kemarin kita bahas. Tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macam amal yang Allah berikan kepada kita. Latanawwa'i waridatil ahwal, bermacam-macam juga anugerah Allah Subhanahu wa taala. Awas banyak amal ya jemaah. Amal inilah yang betulkan hati. Siapa tak beramal hanya ilmu saja, tidak akan berpengaruh di hati. Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, beliau menyatakan, walau kau membaca 1000 kitab, jangan tu, 1000 kitab tasawuf kau baca, tapi kalau kau tak beramal, tak berzikir, tidak memperbanyak amalan sunnah, maka kosong hatimu, tidak mendapatkan buah apapun. Betulkan amal, bersih hati, yang keluar nanti insya-Allah nampak tanda-tanda kebaikannya. Ya, nampak. Fal asarrata tadullu ala sarirah. Maka dia bilang kegembiraan yang muncul itu menunjukkan baiknya hatinya. Wal kalamu sifatul mutakallim. Bicara ini itu sifat dari orang yang bicara. Apa yang keluar itulah sifat dia. Kalau sifatnya baik, maka yang keluar pasti baik. Kalau yang keluar tak baik, kotor-kotor semuanya, menunjukkan dalamnya pun juga seperti itu. Ya wa'iyadzubillah. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bersihkan diri kita. Ya, mumpung kematian belum datang. Wa ma fika zahra ala fik. Apa yang ada dalam dirimu akan tampak pada luar dirimu. Dan apapun yang kau tutup di hatimu akan tampak pengaruhnya dalam sikapmu. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah lah yang lebih tahu kebenarannya hakiki. Ya, dan ini sudah dikaji oleh para ulama. Ya, bahwasanya itulah hakikinya. Ya, kita bisa menilai orang itu dari sikapnya. Tapi ingat, kalau hati kita belum bersih, tak bisa nilai orang. Ya, tak bisa nilai orang. Dan memang ilmu ini tak perlu menilai orang. Nilai diri kita masing-masing. Itu yang terbaik. Kau nilaikan orang, nanti aib kita tak nampak. Aib orang yang kita urus. Aib sendiri, kita tak tahu. Padahal banyak juga. Itu ada pepatah. Kan? Semut di seberang, nampak. Gajah di lupuk-lupuk mata, tak kelihatan. Itu yang bahaya tu. Itu peribahasa kan begitu. Maka sebaik-baiknya seorang hamba, kata Nabi, Allah beri dia ilham melihat aib dirinya. Kalau seandainya jamaah udah belajar ilmu ini, setiap saat selalu merenung kekurangan dirinya, Masya Allah, itu tandanya Allah sedang membimbing kita jalan kebaikan. Ya, ilmu ini koreksi diri. Ya, maka betulkan wadahnya. Mana? Dalam ni betulkan. Nanti yang keluar semuanya baik. Saya berdoa mudah-mudahan jamaah hatinya baik semua. Ya, insya-Allah. Tapi ingat, amal jangan tinggal. Jangan tangamin ya, beramal tak ada. Amal tu perlu. Ya, i'malu fa syarallahu amalakum. Beramallah, nanti Allah lihat amal kita. Jadi tak jadi tergantung kita. Ya, pembersihan itu. Ya, segera cukup.